Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gemilang Lintang Samudra Sarjono dengan NIM 311019034. Di sini saya dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gemilang Lintang Samudra Sarjono. Jika diperkenalkan dengan kakak siapa? Dengan kakak Nadia, umurnya berapa? 16 ya. Untuk alamatnya di mana? Baik, di sini saya akan melakukan skill lab. Yang pertama itu membuat gigitan sentrik dan yang kedua melakukan pengamatan garis Simon. Apakah kakak bersedia? Baik, sebelum kita melakukan pemeriksaan sentrik, kita menggunakan alat APD yang terdiri dari handscreen dan masker. Pertama kita akan menggunakan masker. Dan yang kedua kita akan menggunakan handscreen. Untuk alat dan bahannya ada lekron, model studi rahang atas dan rahang bawah, dan malam merah. Setelah menggunakan APD, selanjutnya pasien diminta untuk duduk tegak, kepala lurus dengan badan, dan pertama saya akan mengambil selapis malam merah dan dipotong sesuai ukuran rahang atas pasien. Ini sudah saya potong seperti rahang pasien, seperti model studi pasien. Lalu saya akan panaskan selapis lilin merah ini. Setelah hangat kita masukkan ke dalam mulut pasien. Dan tekan pada bagian palatum. Dan pasien diminta untuk menggigit sentrik. Sebentar. Dan pasien diminta untuk menggigit sentrik. Jika sudah, keluarkan malam merah dari mulut pasien. Hasilnya seperti ini. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pengamatan garis Simon. Ini dilakukan dari arah lateral pasien. Pasien diminta duduk dengan kepala tegak dan oklusi sentrik. Pandangan mata ke depan dan bidang horizontal Frankfurt FHP sejajar dengan lantai. FHP dari lateral merupakan garis yang menghubungkan titik orbital O dengan titik porion P. Untuk titik orbital merupakan titik terendah dari rongga mata yang letaknya berada di sini, yaitu cekung orbita, sedangkan titik P merupakan titik tertinggi lubang telinga bagian dalam, atau pada jaringan lunak sebagai titik tragus atau TR. Lalu selanjutnya saya akan menandai dengan pulpen, yaitu titik TR dengan spidol dan orbital atau O. Lalu dengan penggaris segitiga siku-siku, proyeksikan sisi siku yang pendek ke titik orbital dan tragus atau TR yang diawali dari tragus dan orbital. Proyeksi ini menggambarkan bidang horizontal Frankfurt. Nah, siku-siku yang panjang ini menggambarkan bidang orbital atau garis Simon pasien yang tegak lurus terhadap FHP. Lalu pasien diinstruksikan untuk meringis dalam keadaan oklusi sentrik. Lalu kita amati dan catat proyeksi vertikal sisi siku menggaris pada permukaan bukal gigi pasien. Jika hubungan rahang normal, maka garis Simon melewati 1/3 distal gigi caninus atas dan tepat pada distal gigi caninus bawah. Dan jika hubungan rahang protrusif, garis Simon pada pasien lebih ke distal dari posisi normal. Dan jika retrusif,
maka lebih ke mesial daripada posisi normal. Lalu selanjutnya, transfer posisi bidang orbital pasien sesuai dengan proyeksi penggaris pada permukaan bukal gigi pasien dengan memindahkan bidang orbital pada model studi, yang dimana pasien tadi mengalami protusif. Selanjutnya kita masuk ke pembuatan basis model studi yang terdiri dari alat dan bahan. Yang pertama, itu ada cetakan basis model dari karet, lekron, spatula alginate, rubber ball, hasil cetakan gigi, dan model rahang atas dan rahang bawah. Dan yang terakhir adalah air. Dengan menggunakan pulpen, gambarlah garis median melalui sutura palatina sampai frenulum labii superior, membagi model rahang atas menjadi bagian kanan dan bagian kiri. Lalu selanjutnya untuk rahang bawah, gunakan pulpen, gambarlah garis median yang menghubungkan frenulum lingualis dengan frenulum labii inferior. Lalu selanjutnya membuat adonan gips. Siapkan gips dan siapkan air. Pertama, kita tuang airnya dalam rubber ball, lalu kita tuangkan gipsnya dengan perbandingan yang benar. Lalu aduk dengan benar dan pelan-pelan dengan spatula sampai homogen. Lalu ketuk-ketuk seperti ini agar semua gelembung udara terbuang. Jika sudah, cetakan basis rahang atas diberi lapisan vaselin atau di sini kita gunakan baby oil. Selanjutnya, diletakkan di atas meja atau tempat yang datar. Lalu, tuangkan adonan gips ke dalam cetakan langsung dari rubber ball. Jangan menggunakan spatula. Ini untuk menghindari menimbulkan gelombang-gelombang udara. Banyaknya gips yang dimasukkan ke cetakan kira-kira sampai 3/4 tinggi cetakan. Lalu setelah dituang, bisa kita ketuk-ketukan untuk menghindari ada udara yang terjebak di dalam. Model rahang atas bisa kita masukkan ke dalam gips. Lalu untuk sisa-sisa gips bisa kita rapikan dengan menggunakan lekron. Di sini kita bisa menggunakan bantuan gelas pelet, fungsinya untuk agar sejajar atau datar.
dan air dalam rubber ball dengan perbandingan yang benar. Aduklah pelan-pelan dengan spatula sampai homogen. Lalu, agar semua gelembung udara terbuang, maka bisa kita ketuk-ketuk seperti ini. Jika sudah, cetakan basis modul rahang bawah diberi lapisan vaseline atau BB oil dan diletakkan di atas meja atau tempat yang datar. Lalu, masukkan gips ke dalam basis model rahang bawah. Lalu ketuk-ketukan basis agar merata dan tidak ada gelembung udara yang terjebak di dalam. Lalu selanjutnya, model rahang bawah dimasukkan atau ditanam pada cetakan dengan permukaan oklusal gigi-gigi rahang bawah sejajar dengan dasar basis model. Lalu tutuplah fornis bagian labial, bukal, dan lingual model rahang bawah dengan kapas basah atau tisu basah, dan sisa-sisa bisa dirapikan dengan likron. Lalu, gunakan gelas pelet agar datar dan sejajar. Tunggu gips cukup keras. Setelah gips cukup keras, keluarkan model studi dari cetakannya, lepaskan kapas yang menutupi fornis, lalu bersihkan sisa-sisa gips yang tidak diperlukan. Lalu, untuk finishing, bisa menggunakan trimming dan bersihkan sisa-sisa gips yang tidak diperlukan menggunakan likron, dan bisa juga menggunakan ampas halus. Sekian, terima kasih.